saya asumsi. Mari kita baca nih, ya. Yesaya 53. Ada nggak penebusan dosa dinubuatkan memakai darah manusia atau darah Yesus? Ya. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontak umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ini aja udah bukan untuk Yesus. Yesus di mana kuburnya? Di gua. Jadi nggak ada bang di situ nubuatan menebus dosa memakai darah manusia atau darah Yesus. Jadi abang baca yang di ayat 5-nya tadi, ia tertikam oleh karena pelanggaran kita, itu siapa bang? Siapa di situ? Ia diremukkan karena kejahatan kita, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Konsepnya yang mengarah pada Yesus. Jadi ketika ia tertikam, walaupun kita ini kita tidak menyebut kepada arah Yesus. Jadi arahnya bahwa darah manusia menebus pelanggaran kita, itu ada konsepnya dalam perjanjian lama. Di mana itu? Yesaya 53 ayat 5. Ia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Oke. Ya sudah. Kalau gitu bang, kalau di Yesaya 53 itu saya minta satu perikop itu sebutan darah satu saja, ada nggak? Ketika seseorang tertikam, menurut abang keluar darah atau tidak? Loh, ketika seseorang tertikam, kalau orang tertikam ya darah. Ya udah, itu kan bicara konsep darah bang. 53 ayat 5. Di mana di situ dikatakan untuk Yesus dan menebus dosa dari darah Yesus? Di mana? Kalau secara langsung Yesus kan tidak ada, tetapi abang tadi meminta. Ya sudah, kalau nggak ada bang, buat apa ngotot? Makanya saya minta satu hal saja kepada Anda di Yesaya 53, kosakata darah satu aja gitu. Ini kan kalau seperti itu Anda bisa saya bilang cocok logi. Enggak cocok logi. Ini logika. Ketika seorang tertikam, darah pasti keluar. Ketika seseorang tertikam, darah itu pasti keluar. Itu sebuah kepastian, bang. Coba abang sekarang pun kalau nggak percaya silakan. Coba Anda baca sampai keseluruhan tuh. Kuburnya diletakkan di antara orang-orang fasik. Memangnya Yesus itu orang fasik? Tidak, tapi kuburnya... berarti bukan untuk Yesus, udah bang. Kok bukan untuk Yesus? Abang bicara... Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan matinya di antara penjahat-penjahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu ditempatkan kuburnya di tempat orang-orang fasik gitu? Iya. Kapan? Di mana kubur Yesus? Di mana ya? Di Yerusalem kan, bang? Aduh, berarti abang nggak tahu kubur Yesus. Udah beda, bang. Bukan nubuatan untuk Yesus. Abang ini menyangkal, tapi datanya nggak ada di abang gitu loh. Coba Anda buka. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Yesus dikuburkan sebagai orang fasik gitu. Yesus itu kan memang betul nggak disalibkan di antara penjahat? Gini, abang mengakui nggak Yesus itu orang fasik? Yesus bukan orang fasik. Kalau bukan orang fasik, berarti bukan untuk Yesus sudah.
Mengapa? Kecuali tadi dikatakan dia adalah orang fasik, baru abang pas. Ini kan dikatakan dia dikuburkan di antara orang-orang fasik, Iya, kan? orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Di mana kubur Yesus? Apakah Yesus juga ikut fasik? Atau di situ kita bisa melihat konteksnya, dia dikuburkan di antara orang-orang fasik. Di mana kuburnya? Tak ada di situ penebusan dosa memakai darah, Bang. Satu kosakata aja dari kata darah nggak ada di situ. Kata-kata tertikam itu sebenarnya mengesensikan darah, Bang. Ketika Cuma seseorang kata-kata tertikam. Ya, kalau kayak gitu, Bang, semua bisa dicocok logi gitu. Coba abang jujur ya. Abang jujur. Ketika Yesus mengatakan sebab ada tertulis nubuatannya, itu tertulis betulan loh, secara tekstual di Perjanjian Lama. Ketika Yesus berkata seperti itu, terus ketika iblis berkata, ada tertulis, kata iblis di Perjanjian Lama betul-betul ada tertulis seperti itu. Nah, sekarang tika nubuatannya penebusan dosa memakai darah Yesus, di mana tertulisnya nggak ada tertulis. Cuma cocok logi ke Yesaya 3, ke Imamat, ke Keluaran 24. Saya tahu semua itu. ya kalau abang merasa itu tidak cocok, ya itu pendapat abang sih, nggak masalah. Gitu kira-kira. Ya seperti itu. Saya bukannya memaksakan kehendak saya. Cobalah, kalaunya ada nubuatan secara tertulis tekstual, mari kita ambil nubuatannya di mana tertulisnya, kan kayak gitu. Maka ketika saya tanyakan di mana tertulis di Perjanjian Lama menebus dosa memakai darah Yesus, itu memang tidak ada tertulis, gitu, Bang. Ya, letterlek nggak ada, betul. Letterlek nggak ada. Ya sudah. Tetapi ya, yang mengarah itu banyak sih, gitu. Bukan saya sok tahu, saya udah baca kitab abang itu semuanya, ya. Sebenarnya gini, Bang, banyak sekali tentang Yesus. Cuman kan masalahnya abang percaya atau enggak, kan gitu. Kalau saya Kalau percaya dengan Yesus, dia sebagai utusan. Satu lagi, Bang, abang boleh baca di Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Di sini katakan aja, Bang. Aku senantiasa memandang Tuhan di hadapanku, sebab Ia ada di sebelah kananku. Maka aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersukacita. Tubuhku juga akan diam dan tentram. Sebab Engkau tidak akan menyerahkan jiwaku kepada dunia orang mati, dan tidak akan membiarkan orang yang kau kasihi di lubang kubur. Engkau memberitahukan kepadaku jalan hidup. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada kemenangan untuk selama-lamanya. Nggak ada Jadi juga. masuk Mau macam mana, Bang? Memang nggak ada, dicari kemanapun nggak ada. ini, Bang, nubuat tentang kebangkitan yang akan Yesus Kristus dan keselamatan yang Allah mengerti. Saya nggak menanyakan tentang kebangkitan, di mana tertulis nubuatan di Perjanjian Lama menebus dosa memakai darah Yesus. Itu yang saya tanyakan, bukan kebangkitan. Ya, nubuatan memakai darah ya Yesaya 5 tadi, Bang. Tetapi ya tertikam, itu udah jelas memakai darah. Kalau Secara kontekstual tidak ada tertulis gitu ya. Secara Berarti tidak ada yang teksnya amal gitu, kita Bang. Menebus dosa memakai darah nggak ada teksnya. Darah Yesus. Ini kan jelas, Bang, tetapi ya tertikam oleh karena pelanggaran kita. Tertikam itu kan mengeluarkan darah, Yang Bang. saya minta itu tertulis nubuatannya, menghapus dosa memakai darah Yesus. Langsung seperti yang kalimat abang inginkan nggak ada, gitu Ya loh. sudah, kalau nggak ada nggak perlu muter-muter gitu loh, Bang. Nggak mau terima gitu. Abang tadi meminta mana di Perjanjian Lama yang mengatakan darah manusia yang menebus dosa, kan? Itu tadi yang meminta. Saya Di mana di Perjanjian Lama tertulis nubuatannya menebus dosa memakai darah Yesus. Itu yang saya tanya dari awal. darah Yesus,
Karena nama Yesus sendiri nggak ada tertulis Bang di Perjanjian Nah, Lama. memang kalau kosakata Yesus aja sudah tidak tertulis, pasti nggak ada gitu, Bang. Seharusnya Anda paham dengan pertanyaan saya di awal tadi. Tapi konsepnya memakai darah manusia untuk menembus dosa ada di mana? Memang nggak langsung Yesus. Kan? Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi ya oleh kebenaran kita. Jadi tertikam itu kan mengeluarkan darah dan pelanggaran kita. Saya nggak bisa katakan itu, di situ Bang. dikatakan Saya nggak bisa ada katakan dosa itu. Nah, Bang, putus-putus suara Abang putus-putus. Merah sinyalnya. ya. Merah, Bang, masih sinyalnya itu. Lanjut. Oh, putus-putus suara Abang tuh. Halo. Halo. Ya, udah jelas Bang. Nah, coba. Udah. Oke, sekarang kita kasih hak abangnya buat nanya, silakan. Oh ya. Gini Bang, Abang percaya nggak Yesus dan Isa itu satu atau gimana tuh? Satu oknum atau dua orang tuh? Atau yang berbeda? Kalau Isa dan Yesus, saya katakan Isa dengan Yesus itu sama dengan Yesus yang menyuruh menyembah Allah, bukan Yesus penyesat. Iya. Jadi di Alkitab yang saya tahu Yesus hanya satu tokoh Bang, bukan yang seperti Abang Ada katakan. Ada dua. Buktikanlah Bang kalau Ada begitu. dua. Silakan, Coba Bang. Anda buka Matius 27. Oke, Matius 27 ya. Oke, siap. Matius 26 apa 27 ya? Bentar. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar teman-teman ya. Oke. Bentar. Saya nggak save tadi datanya. Oke. Ya, Matius 27:63. Di dalam Matius 27:63 ya, di situ dikatakan bahwa sang penyesat itu dia bangkit pada hari ketiga. Betul? Nah, itu adalah Yesus pesat yang disalib, bukan itu Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa yang mengatakan di Lukas 4 ayat 8. Sebentar. Tiga. Oke ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat datanya juga ya. Biar teman-teman bisa lihat datanya, apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Sekarang saya menjawab, Nabi Isa tidak sama dengan Yesus yang ini ya. Yesus tuduhan Yahudi ini enggak sama. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ini bukan Nabi Isa, tapi Yesus penyesat yang mati di tiang salib. Nah, lalu Nabi Isa sama dengan yang mana? Nabi Isa sama dengan yang ini. Ya, nih, yang mengatakan seperti ini nih. Nih, nah ini Yesus dengan Nabi Isa yang sama. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nabi Isa sama dengan Yesus yang berkata seperti ini. Karena di Al-Quran Nabi Isa juga mengatakan ini. Ya,
Jadi seperti itu. Bang, di ayat Matius 27 ayat 63 tadi, itu yang berkata kan orang-orang Farisi. Iya. Ya. Kata orang-orang Jadi Farisi di kan sini- dia itu kena tuduh penyesat, Bang. Iya. Penyesat itu mati di tiang salib dan bangkit hari ketiga. Itu bukan Nabi Isa itu. Itu tuduhan orang Yahudi. Iya, itu saya paham tuduhan, Bang. Saya tidak mempermasalahkan tuduhannya. Tuduhan orang-orang Farisi, tuduhan imam-imam kepada Yesus yang mati di tiang salib pada hari ketiga dia bangkit, itu bukan Nabi Isa. Tetapi Yesus yang mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa." Nah, itu Nabi Isa dengan Yesus yang sama. Terus yang Yesus mengatakan, "Sembahlah Allah, kepada Dia sajalah engkau berbakti." Itu sama. Nabi Isa dengan Yesus yang itu. Bukan dengan Yesus penyesat itu. Jadi di sini abang pasti nanti menggunakan standar ganda nih. Jadi, Iya kan? Itu udah jadi pasti. saya mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama, yaitu sama-sama yang mengajarkan untuk menyembah Allah. Maka Nabi Isa sama dengan Yesus yang tersebut gitu. Tetapi bukan Yesus yang penyesat. Itu kan abang ngerti nggak? Itu tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Ya tahu saya tentang masalah tuduhan itu tahu. Jadi Nabi Isa bukan seperti tuduhan orang Yahudi dan Farisi yang mengatakan dia adalah penyesat. Bukan itu Nabi Isa kami. Nabi Isa kami sama dengan Yesus yang mengatakan sembahlah Allah. Jadi begini bang, kalau saya mengatakan orang yang menerima Al-Quran itu adalah orang-orang gila, abang setuju nggak? Di mana? Orang. Itu kan tuduhan orang Quraisy, betul? Ya, kan sama kasusnya bang. Makanya saya bilang abang pasti menggunakan standar ganda. Itu kan Ya, dari Anda menggunakan perkataan orang standar Quraisy, ganda. betul? Ketika Anda membaca Al-Quran Anda dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Yaitu tuduhan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, saya tahu. benar-benar orang gila. Ya, lalu mau disamakan dengan apa Nabi Muhammad? Orang-orang Nggak gila. ada kan? Nggak ada kan? Ini kan ada di Al-Quran nih. Iya, maksudnya Ini nggak ada kan? dikatakan Apakah Nabi Muhammad itu sama dengan Adam? Nggak ada kan pertanyaan seperti itu? Nggak ada Nah, kaitannya makanya sama nggak ada kaitannya dengan tuduhan bahwa orang yang menerima Al-Quran adalah orang gila. Dengan tuduhan seperti itu nggak ada kaitannya persoalan kita. Yang kita persoalkan, apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Kan kayak gitu. Nah, putus-putus lagi, Bang. Putus-putus lagi. Merah. Merah suaranya putus-putus. Bang, putus-putus, Bang. Benerin dulu jaringannya, Bang. Saya putus dulu dah kalau gitu abangnya nih. Putus-putus, Bang. Coba dibenerin dulu. Ya, dibenerin dulu. Nanti kalau minta naik, jaringannya udah bagus, saya naikin lagi. Jadi seperti itu ya jawaban saya ya, teman-teman semuanya. Apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Nabi Isa sama dengan Yesus yang mengatakan sembahlah Allah, bukan Yesus yang penyesat di tiang salib mati pada hari ketiga lalu bangkit. Bukan itu ya, bukan itu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa sama dengan Yesus yang mengatakan bahwa ketika Yesus itu hidup, dia dikatakan untuk menyembah Allah. Jadi seperti itu. Ada berapa Yesus di sana? Yesus anak Maria, Yesus anak Daud, Yesus yang menyuruh menyembah Allah, terus Yesus penyesat. Mau yang mana kita pilih? Nabi Isanya. Ayo, yang mana? Nabi Isa ajarannya di dalam Al-Quran kita, innallaha rabbi wa rabbu, innallaha rabbi wa rabb, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ini ajaran Nabi Isa. Maka kalau ada Yesus yang mengatakan sembahlah Allah, kepada dialah engkau berbakti, ini sama dengan Nabi Isa ya. Jadi itu sama Yesus dengan Nabi Isa tersebut. Tapi kalau Yesus si penyesat, wah itu nggak sama.
Oke. Eh, Teman-teman, mungkin ini satu Kristen lagi ya saya layani gitu ya. Ini ada 2000 orang di tempat saya udah jam 12. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Betul nggak? Nabi Isa selama dia hidup dia menyerukan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka ketika Yesus mengajarkan sembahlah Allah ya, hanya kepada dia saja engkau berbakti, berarti itu adalah oknum yang sama gitu. Tetapi bukan yang disalib sang penyesat di hari ketiga lalu bangkit, bukan itu Nabi Isa. Oke. Betul katanya, betul. Betul kan? Kalau jawaban saya pakai dalil semua, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Alhamdulillah Muslim. Saya cuma menyampaikan doa buat abang semangat berjuang untuk agama Islam. Syukran jazakallah bang. Begitu aja bang. Baik, syukran bang. Sehat selalu Semoga untuk abang dan Allah keluarga. melindungi abang dunia akhirat. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk abang ya sekeluarga. Ya udah bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita cari satu Kristen lagi ya Bapak Ibu semuanya. Di tempat saya sudah jam 12 ya. Kemarin-kemarin kan saya sudah ngomong kepada Bapak Ibu semuanya, di tempat saya tidak bisa terlalu kencang suaranya karena ada anak bayi di samping. Terus ketika saya ngomong itu tetangga dengar semua gitu. Jadi seperti itu. Makanya saya nggak bisa terlalu malam. Nanti insya Allah kalau ada rezekinya ya kita akan bikin studio kecil-kecilan yang kedap suara gitu ya. Baik, kita lihat lagi ya. Badol saja siapa ini? Saya enggak ini. Bentar, kita naikin satu Kristen lagi ya Bapak Ibu semuanya. Kita naikin satu Kristen lagi ya biar ada hiburan. Oke, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam. Kristen atau Islam bang? Ya, Kristen. Oke, silakan open cam-nya bang. Pasti gelap lagi kata Bang Yudi. Pasti gelap lagi. Iya. Oke. Mungkin tua beliau ya saya panggil Bapak. Silahkan Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau mau saya tanya tuh. Nah, silahkan Pak. Iya, saya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Saya hanya untuk pertanyaan tadi bahwa Yesus penyesat itu, sesungguhnya itu kan perkataan dari orang-orang Farisi. Farisi, betul. Kenapa orang-orang Farisi mengatakan demikian? Jika kita baca di beberapa ayat yang lain, Yesus menyamakan diri, menyetarakan diri dengan anak Allah. Di situ orang Yahudi pasti marah besar. Dari cikal bakal ini menggiring mereka sampai peristiwa penyaliban ini, maka perkataan ini mereka untuk menegaskan bahwa dia adalah anak penyesat. Ya. Kalau kita saya tahu tentang tuduhan itu Pak, tahu gitu. Ya, tuduhan. Cuma kan, makanya kan Pak Ustadz harus membaca dari ayat sebelum dan sesudah supaya bisa memahami. Kalau misalnya hanya satu ayat itu pun saya akan memahami bahwa tuduhan bukan tuduhan lagi, itu adalah pernyataan atau penegasan. Tetapi ini adalah perkataan orang Yahudi dengan dasar bahwa di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Inilah yang membuat orang Farisi itu bisa menyatakan ketika dia mati di tiang salib pun mereka tetap mengakui bahwa dia adalah penyesat. Ya, saya sebenarnya tahu itu Pak. Saya sudah baca. Itu kan tuduhan orang Farisi.
Itu kira-kira seperti begitu pemahamannya. Tapi Itu kan kalau tuduhan misalnya orang-orang Parisi dan imam-imam kepala kan. Pada saat menghadap Pilatus, saya udah baca itu dan tahu kronologinya seperti apa. Jadi kan pertanyaan tadi yang dihadapkan kepada saya, apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Maka saya jawab bukan dengan Yesus yang ini, gitu. Nah, kalau ceritanya saya tahu. Jadi seperti itu, Pak. ya, kalau pemahaman tentang keislaman bahwa Isa putra Maryam itu adalah sama tokoh yang sama dengan Yesus, itu saya mengatakan walau alam. Walau alam. Ya, jadi karena tentunya Oke. Terus saya nggak mengatakan wallahu alam ya. ya itu karena itu karena saya tidak bisa menyalahkan keimanan dari Islam itu sendiri, bahwa hanya menjadi persoalan bahwa Kristen mengakui Kristus itu sebagai Tuhan, Islam mengakui dia sebagai Nabi. Bapak, kalau saya tanya dua hal boleh? Boleh. Boleh, baik. Saya tampilkan data dulu ya sama Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih ya. Karena kalaunya dibilang beda, bagi saya itu aneh aja sih, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang masalah foto yang saya lampirkan ini ya kepada Bapak. Iya. Nah, Pak. Ini adalah gereja di Jawa Tengah, di Pati tepatnya ya. Ada 3 gereja di seluruh Indonesia yang memakai gereja Isa Al-Masih. Bapak bisa jelaskan nggak siapa Isa Al-Masih di kekristenan? Baik. Isa Al-Masih dalam translasi, dalam penerjemahan, karena kita adalah bangsa yang memiliki bahasa, sehingga dalam penerjemahan itu suatu penghormatan untuk merujuk kepada Isa Al-Masih. Tapi coba kalau misalnya abang mungkin dibaca di Matius sila-sila tentang versi dari Yunani, saya bukakan ya. Yunani, tentunya berbeda. Oke, berbeda menurut Bapak. Baik, saya bukakan dulu Matius ya, Pak ya. Matius 1. Matius 1 di ayat 1 kan? Tentang silsilah Yesus Kristus, betul? Coba. Oke, ini Matius 1 ya. Nah, kalau kita baca di sini, Pak ya, Matius 1 pasal 1. Pasal 1. Nah, mari kita buka. Di sini tertulis, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Baik, di sini Yesus Kristus, Pak ya, di kitab Anda ya, yang terjemahan baru, betul? Oke, betul ini. Coba Bapak lihat ke HP-nya. Matius 1 Matius 1 pasal 1. Iya, Oke, betul? betul. Oke, sekarang saya akan tanya dengan Bible yang sama, Pak ya. Nih, Bapak, tolong jelaskan. Ini juga dari Bible, ya. Bible, di sini apa nih, Pak? Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Siapa pula ini Isa Al-Masih, Pak? Kok disamakan dengan Yesus? Itu makanya tadi kan saya menjelaskan sesuai dengan bagaimana kita menghormati sebagai saudara-saudara kita yang Islam. Oh, berarti ini sama Isa dengan Yesus, Pak? Coba abang ke convert ke bahasa Inggrisnya, kira-kira penulisannya gimana? Saya bahas yang ini dulu, Pak, yang terjemahan dulu gitu. Iya, nanti dulu di-convert ke Inggrisnya. Ketika dalam penerjemahan pasti tentunya mengikuti bahasa dari sebuah daerah atau negara itu sendiri.
Coba, Terus? coba kalau misalnya abang buka yang asli, kira-kira dia menuliskan Isa Al-Masih nggak? Ini Isa Al-Masih, Pak. Bible yang aslinya. Sebelum terjemahan baru yang ini. Enggak, yang bahas versi Ibrani atau Yunani atau Inggris. Kalaunya di situ Yeshua HaMashiach Ibraninya. Nah, Kalau di sini Yeshua HaMashiach ke arah Arab maka dipanggil Iso. Bahasa Suriah Arab Suriah Timur itu Isoah, lalu ke Arab dijadi Isa, dia Isa. Ke arah Yunani jadi Yesus. Makanya saya tunjukkan saja terjemahannya kepada Anda. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Ini dari kitab Injil Matius, ya. Nah, terjemahan dulu nih. Anak Daud, anak Ibrahim. Oke? Jadi yang menyamakan itu bukan kami, Pak, tapi pihak kekristenan yang menyamakan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Jadi seperti itu penegasan saya. ya kalau pandangan Islam mengatakan demikian ya tidak ada masalah buat saya. Bukan pandangan Islam, Pak, tapi pandangan Kristen. Kristen menyamakan Yesusnya dengan Isa Al-Masih kami. Makanya saya tunjukkan dua bukti kepada Bapak. Mereka memakai nama gereja. Nama gereja memakai dengan nama Isa Al-Masih. Mereka ingin menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Terus ketika saya bukakan kepada Anda di terjemahan kitab Anda, inilah silsilah Isa Al-Masih, maka pihak kekristenan itu mengusahakan banget supaya Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Jadi seperti itu, Pak, penegasan saya. Ya kalau menurut Pak Ustadz demikian ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita bisa menarik dari storytellingnya Yesus sama Isa Al-Masih, ya mungkin ada perbedaan-perbedaan di situ. Kalau masalah teologi kita no problem, Pak. Tapi kalau masalah ajaran sama. Ya, tetapi di sini sejarah bagaimana Yesus itu dilahirkan di wilayah mana. Iya, kalau itu Pak, saya tidak mempermasalahkan. Yang di satu bilangnya di bawah pohon kurma, yang satu kan di kandang domba. Saya tidak mempermasalahkan itu loh. Tapi yang kita perlu tahu bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah mengajarkan sesuatu yang sama. Dan di sini dapat kita lihat dari pihak kekristenan sendiri sangat ingin menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Cuma itu sih, Pak. Jadi kalaunya ada peran kepada saya, apakah Yesus dengan Isa itu sama? Jawaban saya salah satunya kalianlah yang mau menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Jadi seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa kita yang menyamakan dengan Al-Quran itu sebetulnya kekeliruan, sebab Islam itu berkembang di abad ke-7, sedangkan kekristenan itu sudah sejak abad pertama ya. Itu kan perbandingannya lumayan jauh. Lalu penulis lumayan jauh. Terus kenapa harus mengambil mencomok nama Isa gitu loh, Pak, di kitab Anda dan di gereja Anda? Bukan, artinya ini kan sudah ditulis lebih awal dari Al-Quran, bukan? Kan Al-Quran kan katanya ada di abad ke-7. Nah sekarang Alkitab di abad keberapa? Katanya di abad ke-4. Nah kira-kira abad ke-4 yang mana yang lebih duluan? Ya seharusnya kan lebih dulu Alkitab Anda, betul? Iya. Kenapa di kitab Anda malah menuliskan secara terjemahan dengan nama yang di abad ke-7? Coba. Bukan, artinya dari Islam yang harus memahami. Bukan. Karena ini bukan Islam, Pak, yang menyamakan. Saya menampilkan ini kitab Anda. Coba Anda perhatikan lagi. Fokus, Pak, fokus. Iya. Ya, ini kitab Anda. Maksud saya gini, Bang Ustadz, bahwa bangsa Indonesia dia menghormati tentang keberadaan dia berada di negara apa. Masalah jadi yang mau menyamakan itu bukan kami, Pak, tapi Bible Anda sendiri. Ya,
Bible tidak menyamakan dengan Al-Quran, sebab dia udah berdiri pada Kalau bukan Kekristenan dengan itu Al-Quran, maksudnya sudah kosakata abad Isa pertama. Al-Masih ini Penulisan dapat di dari mana, Pak? Ini Bang Ustadz, penulisan di abad keempat, berarti tulisan ini dia lebih awal atau Al-Quran lebih awal? Ya jelas, Secara Bible logika. Anda lebih awal muncul di abad Lalu? keempat, betul? Lalu Al-Quran bagaimana katanya kan di mungkin- abad ke-7, betul? bagaimana mungkin ke Kristen mengambil nama itu? Nah, makanya bagaimana mungkin Kristen mengambil nama Isa Al-Masih, sedangkan nama Isa Al-Masih ada di abad ke-7? Coba Bapak jelaskan ini kenapa di kitab Anda malah diterakan Isa Al-Masih? Ya, makanya tadi kalau kita nyambung ke bangsa Indonesia, itu tadi pembahasan saya sudah awalnya. Tetapi kalau misalnya dari bahasa-bahasa aslinya, dari bahasa Semitiknya, Yehosua Hamasya, kayak gitu, lalu misalnya merujuk kepada keislaman karena bahasa serumpun menjadi Isa, dan lain sebagainya. Baik, Lalu saya paham kalau apa yang Bapak jelaskan. Bang Ustadz ketika menarasikan bahwa malahan kita yang meniru. Oke. Nah, itu Bapak sebetulnya tidak sepakat kan? Saya bilang bahwa Anda yang meniru. Baik, sekarang saya mau tanya satu hal, Pak. Nama Isa Al-Masih ini diambil dari mana ini, Pak? tadi saya sudah jelaskan bahwa dia masuk ke dalam bahasa Indonesia. Oh, Akhirnya ini bukan bahasa Indonesia, Pak, Isa Al-Masih ini. Bukan. Ya, itu memang bahasa. Kalau ada kata al ini, Pak, kalau ada bahasa kata al Arab, ini ya. pasti dari Itu Arab. Bahasa Arab ya. Iya, pasti dari Arab. Iya. Maka bahasa-bahasa yang terpopuler itulah yang dipakai di bangsa ini kan, diadopsi. Maka Sekarang kita kosakata Isa Al-Masih itu, Pak, ketika munculnya di Arab hanya ada di Al-Qur'an kami, Pak. Kosakata Isa Al-Masih itu. Nah, maka dari itu saya bilang, bukan kami yang mau menyamakan, tetapi pihak kekristenan yang mau menyamakan dengan mencomot Al-Quran kami, gitu. karena dulu yang menerjemahkan itu kan orang Islam ya di Indonesia ya, benar ya? Saya Pertama, bukan ya. masalah menerjemah, siapa yang menerjemahkan, nggak ambil masalah itu, Pak. Oke, baiklah kalau Jadi memang perlunya Pak kita Ustadz kejujuran di sini mengatakan di dalam itu diskusi, sama, gitu loh. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu sama, saya tanya, kalau memang Yesus dan Isa itu sama, Pak Ustadz percayakah Yesus itu disalib? Oh, nggak percaya, Pak. Kalau yang saya bilang kan saya jawab tadi ya, apakah Anda percaya Yesus itu disalib? Saya nggak percaya. Nggak percaya Nabi Isa kami itu disalib karena yang disalib itu adalah penyesat gitu. Dituduh oleh Yahudi sebagai penyesat, dituduh orang-orang Parisi sebagai penyesat, dan penyesat itu bangkit pada hari ketiga. Itu nggak sama dengan Nabi Isa kami gitu loh. Tetapi Nabi Isa kami itu sama dengan yang mengatakan di Lukas 4 ayat 8. Orang Yahudi aja mengakui bahwa dia disalib. Bagaimana orang Islam tidak mengakui dia disalib? Iya, kalau orang Yahudi mengatakan Yesus itu penyesat dan mereka disalib gitu. Dan Yesus itu disalib. Ya, makanya kan berarti orang Yahudi terlebih dahulu Makanya di mengatakan Al-Quran saya itu mengatakan, Pak, bahwa dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Orang Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui. Kami kenapa tidak mengakui? Karena yang disalib itu adalah tuduhan dari Yahudi sang penyesat gitu. Sedangkan Nabi Isa itu mengajarkan menyembah Tuhan semesta alam. Jadi dia bukan penyesat. tuduhan penyesat itu maksudnya? Maksudnya? Iya, tuduhan dari Parisi dan imam-imam, Yesus yang di tiang salib bangkit pada hari ketiga, itu kan Yesus penyesat gitu. Nah, sedangkan Nabi Isa kami itu bukanlah Salah. seorang penyesat. Tuduhan itu bukan pengertian dari tadi di dalam Iya, itu kan tuduhan, Pak. Saya paham.
Matius kan berapa tadi tuduhan. itu berbeda pemahamannya, salah Pak Ustadz, keliru Pak Ustadz memahami tentang ayat itu. Itu bukan penuduhan, itu bukan Terus apa? penuduhan bahwa mereka dengan segenap hati mereka, karena ada sesuatu latar belakang yang mendasari kayak gitu, yang mendasar bahwa Ya, itu bukan Nabi Isa kami itu, Pak. Tapi Nabi Isa kami sama Berarti- dengan Lukas berarti- 4 ayat berat- 8. kalau begitu berarti Isa dengan Yesus berbeda dong. Ada, Yesus itu sama dengan Nabi Isa, dengan Yesus yang mengatakan di Lukas 4 ayat 8. Iya, tetapi Pak Ustadz tidak percaya Yesus disalib ya, tidak Enggak bisa juga. percaya. Nah, berarti beda berarti. Enggak percaya. Kalau yang baik, disalib itu itu penyesat bagi kami, gitu. Oke, kalau begitu memang demikian. Berarti tidak bisa terbantah ya. Karena Bang Ustadz mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, sisi lain Kristen mengatakan dia harus disalib ya. Berarti ada perbedaan di sini. Jadi tidak bisa Perbedaan ini aja, Pak, dari teologisnya aja. ya, Gitu. ya mudah-mudahan perbedaan secara teologis. Kalau misalnya Bang Yang jelas Ustadz kami mengaku mempercayai tidak bisa. bahwa Saya Yesus tidak itu adalah utusan Tuhan gitu. Itu kami percaya. Nah, kalaupun iya. Kristen mengatakan Kalaupun Yesus- Kristen mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, kami no problem gitu. Itu kan iman Kristen. Iya, Jadi kalau silakan misalnya nafsi-nafsi. Bang Ustadz sama kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan, saya pun mengakui bahwa dia adalah utusan sebab Berarti samanya sampai di situ aja gitu loh, Pak. utusan dalam arti bahwa kemesiasannya itu dia memiliki gelar yang sama, bahwa dia adalah seorang nabi, imam, dan raja. Jadi ketika Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan, ya Kita nggak ada masalah kan Tidak di ada bagian masalah. itu gitu. ya, Hah? tidak ada masalah. Oke, ambil yang sama aja gitu. Ya, saya pun tidak mempersoalkan itu. Tetapi conclusion dari kekristenan bahwa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jadi itu Itu yang urusan menjadi- dari kekristenan gitu loh, Pak. Iya, betul itu. Jadi kalau misalnya, karena itu tidak bisa diperdebatkan, karena itu ada dasar-dasar, ada pengajaran dengan sejarah, tradisi, dan lain sebagainya. Itu yang membuat satu kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setelah direnungkan dan diberikan conclusion dan ada konsili-konsili yang mendukung, sehingga kita bisa meyakin, dan ayat-ayat di dalam Alkitab merujuk tentang keilahiannya dia. Jadi orang Kristen itu mengakui Yesus itu ada sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Mungkin itu pemahaman dari Kristen, ya Iya, kita betul, hargai betul. gitu. Iya, benar Tapi sekali. kalau pemahaman dari Islam kan berbeda gitu loh, Pak. Dia adalah hamba Allah sebagai utusan dan bukan Tuhan. Jadi seperti itu saja kami mendudukkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia diutus gitu. Jadi dia mengaku sebagai utusan, maka kami akan mendudukkannya sebagai utusan gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Tidak ada masalah. Kalau buat itu saya tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Betul. Jadi betul. kalau Islam mengakui dengan demikian, ya tidak apa-apa. Itu karena ajarannya. Karena kita tidak bisa mengambil pengajaran orang untuk menghakim sebuah pengajaran. Jadi itu Iya, betul, sehingga betul. kita bisa sama-sama berjalan. Daripada saya harus membantah dan Kalau membuat- membantah kan kita kan punya argumen sendiri-sendiri gitu. Iya, Iya. argumen tersendiri. Punya, karena dasarnya kan punya kepentingan-kepentingan sendiri kan kayak gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Buat saya sih tidak ada masalah, Bang Ustadz. Jadi itu kira-kira saya sanggahannya dari tadi ya, tentang Matius berapa tadi itu? Matius 27 tentang 63, Ya, bahwa itu sebenarnya apa yang Bapak sampaikan saya udah tahu ceritanya gitu sebenarnya. Sudah baca semuanya gitu loh, Pak.
Iya, tapi berhati-hati untuk memahami Alkitab karena harus memiliki dasar atau pengajaran yang tepat sehingga dalam jangan kita mengartikan secara letterlek dan sebagainya karena Alkitab itu harus memiliki hikmat untuk bisa mengartikan karena saya pun tidak punya otoritas untuk menafsirkan hal itu karena ada kepala-kepala gereja yang mereka yang memiliki otoritas untuk Bapak Katolik? Oh ya, kalau Katolik saya paham lah. Gimana sistem dari kekatolikan itu, paham. Ya, makanya mungkin ya kalau Katolik kan mereka ada batasan-batasan ketika membicarakan kitabnya kan kayak gitu. Beda dengan Protestan. Saya tahu itu. Iya, kami tidak bisa melanggar dari ya. keterikatan. Baik Pak, mungkin itu yang kita diskusikan malam ini. Mungkin kalau ada tema lain besok, mungkin bisa Bapak naik kembali gitu Pak ya. Boleh. Nanti kita jauh lebih semangat lagi karena ini jam segini jadi saya hanya jam berapa? Udah jam 12 di tempat saya gitu. Bang Ustadz nanti ada live. Kalau saya ada kesempatan saya naik dan kita akan berdiskusi jauh lebih baik ya. Boleh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Salam hormat Bang Ustadz. Salam hormat. Assalamualaikum Abang. Ya, selamat malam Pak. Waalaikum. Ya. Baik. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, di tempat saya jam 12:10 gitu ya. Cukur besok Bang, jangan Jember gitu. Aduh, mau macam mana kita? Janganlah Bang Nebula. Ya, semoga saja beliau mendapat hidayah, doakanlah seperti itu ya. Mau kayak gimana? Yang penting kan saya sudah menampilkan data-data kepada mereka gitu ya, bahwa Isa Al-Masih ada tertulis gitu. Nah, terus yang mau menyamakan seperti apa? Jadi seperti itu. Teman-teman semuanya mungkin ya, saya jawab dulu nih, Ustadz tinggal di mana? Di Banjarmasin gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena di tempat saya sudah jam 12 malam gitu ya, jam 12:10 hampir gitu ya. Jadi malam ini kita beristirahat dulu. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya menjadi edukasi dan penambah wawasan untuk kita semuanya. Saya memohon maaf tidak bisa terlalu berlama-lama di atas tengah malam, karena di samping ada bayi. Ketika saya ngomong begini, tetangga dengar loh Bapak Ibu semuanya, tetangga dengar gitu ya. Makanya saya minta doa saja untuk ada rezekinya nanti bikin ini ya, sedikit-sedikit gitu, ruangan 2x1 kayak atau 2x2 gitu buat yang peredam suara biar kita bisa teriak-teriak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika yang saya sampaikan malam ini ya itu bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka jangan ikuti yang saya sampaikan. Ikuti Al-Quran dan Sunnah gitu ya, karena lebih selamat, karena itu adalah warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, besok kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan gitu perdiskusian kita ya, insya Allah nggak apa-apa, Jumat besok ya kita akan lanjutkan perdiskusian kita mengobati pasien satu persatu gitu. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya pamit pun jangan lupa untuk mendukung channel YouTube saya ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi yang belum subscribe channel YouTube saya, nama channel YouTube-nya Yusuf PI Reaction. Nah, Bapak Ibu semuanya, di situ kita membahas sesuatu yang viral di setiap harinya dan membahas semua tuduhan-tuduhan atau syubhat terhadap agama Islam gitu ya. Nah, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya ya. Memohon maaf juga kalau penyampaian saya kurang memuaskan gitu ya. Karena saya adalah manusia yang mempunyai kekurangan. Kebenaran datang dari Allah dan bentar Bang Nebula ya. Ini akan saya jelaskan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya. Bang, datang dong ke Bandung. Jadi gini, abangku Nebula ya. Saya saat ini memang
lagi ada kritis tentang masalah ekonomi dan keuangan gitu ya. Karena YouTube saya itu sudah tidak ada penghasilan, jadi tidak seperti dulu saya itu gitu loh. Tidak seperti dulu yang bisa kasih makan tetangga, kasih makan anak yatim, sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Pendapatan dari YouTube saya itu sudah nggak ada, Bang Nebula. YouTube saya itu kena suspend oleh pihak YouTube karena membela Palestina. Uangnya pun terakhir kali itu saya sumbangkan ke Palestina 37 juta. Itu gaji terakhir YouTube saya untuk menyumbang Palestina sebelum dihapus oleh pihak YouTube gitu. Nah, andai pun masih ada gaji YouTube ya, gaji YouTube yang sebesar itu dulu ya, sebesar itu saya bisa ke Bandung gitu loh. Tetapi saat ini karena ekonomi saya pun juga kritis, bahkan ya rumah saya aja jelek kayak gini gitu loh. Jelek kayak gini karena saya waktu gajian YouTube itu saya ambil hanya cukup makan gitu loh, cukup makan, terus sisanya itu buat anak yatim, buat tahfiz Quran, terus dibagikan ke tetangga sedikit gitu. Jadi nggak ada harta yang saya kumpulkan dulu itu sewaktu YouTube saya besar gitu. Nah, ada acara di Bekasi di tahun 2023 saya kan datang tuh, meskipun habis beberapa juta kan dari tiket pesawat, terus itu ada undangan ke Jawa Timur, pakai uang pribadi saya no problem gitu loh. Nah, tapi saat ini kalau untuk undangan ke Bandung saya belum bisa gitu Bang Nebula, karena uangnya nggak ada. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Bang Nebula penjelasan saya. Ya, saya ada beberapa keperluan juga, seperti contoh ya, saya mau bangun studio tadi buat yang peredam suara. Terus juga ada mau modal usaha sekitar mau cari uang 7 jutaan juga gitu. 7 jutaan buat modal usaha karena apa? Pendapatan saya sudah nggak ada. Dan di sini pun ya, dari koin-koin yang Anda kasih ini saya bayarkan ke WiFi. Terus kalaunya ada yang rusak itu dari alat streaming saya, itu saya belikan dari hasil koin-koin yang Anda kasih ini. Jadi bukan saya makan, bukan gitu. Nah, jadi seperti itu Bang Nebula. Ya, doakan saja nanti insya Allah kalau ada rezekinya ya, yang berkelebihan, saya insya Allah akan datang ke Bandung. Karena banyak permintaan dari saudara-saudari saya yang muslim seluruh Indonesia, tolong datang ke Bandung katanya. Mau kayak gimana saya? Kalau ada rezeki ya insya Allah ya, tanggal 16 September ya. Kalau ada rezeki ya mungkin Allah kasih dari hamba Allah yang baik hati, nanti ya mungkin insya Allah saya akan datang ke Bandung gitu ya. Baik, nah Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda ya, terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai ya, live streaming ini. Sekali lagi saya mau mohon maaf atas segala kekurangan saya ya yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf gitu. Dalam rangka apa ke Bandung? Dalam rangka ulang tahun API, Apologet Islam Seluruh Indonesia yang pertama gitu. Saya asli Kalimantan Selatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya